Anda kembali bersama kami saudara di jelang debat terakhir calon presiden di pemilu 2024. Nah kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah pantau bagaimana persiapan dari venue di JCC Senayan Jakarta, lokasi dari nanti debat terakhir akan digelar oleh kemudian juga dipaparkan masing-masing calon presiden nantinya malam hari ini. Dan sekarang kita juga akan ajak Anda saudara melihat bagaimana persiapan masing-masing calon presiden menghadapi debat yang kurang dari 3 jam lagi akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat bagaimana persiapan para calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sudah lebih lengkapnya kita akan tanyakan ke teman-teman jurnalis Kompas TV. Sudah ada yang pertama di calon presiden nomor urut 1, tepatnya di kediaman dari Capres Anies Baswedan, ada Dipo Nurbahagia. Kemudian di Kartanegara kediaman Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2 ada Trisi Valencia, dan di posko pemenangan tim Ganjar Mahfud ada Niputu Trisnanda. Saya mau ke nomor 1 dulu, Dipo Nurbahagia. Dipo, persiapannya bagaimana dan rencana kapan ini Capres Anies akan berangkat ke JCC? Jika sesuai jadwal, nanti calon presiden nomor 1 Anies Baswedan akan bertolak menuju ke Cafe On Tree di kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Audrey dan juga saudara. Tetapi biasanya sebelum Anies bertolak dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus Jakarta, nanti akan ada sesi doorstop ataupun wawancara terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan bagi awak media menggali dan juga mendalami apa-apa saja yang kemudian nanti kemungkinan besar akan diangkat dan juga dibahas oleh calon presiden nomor 1 dalam debat yang akan berlangsung pada pukul 7 malam hari nanti. Nah, berbicara terkait dengan persiapan, kalau kita kutip apa yang sebelumnya disampaikan oleh Anies Baswedan, sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Praktis pada hari ini dan hari kemarin, agenda Anies ini hanya agenda privat, agenda internal, fokusnya adalah untuk betul-betul beristirahat dan juga memulihkan kondisi fisik. Karena kalau kita tahu, beberapa jadwal kampanye Anies pada bulan lalu dan juga bulan ini memang cukup padat, dan artinya praktis kampanye akbar Anies terakhir ini dilakukan pada hari Kamis 1 Februari di Tapanuli Selatan dan juga Deli Serdang, dan juga pada hari Jumat hanya melakukan agenda di Jakarta, yakni menghadiri sarasehan DPD RI. Artinya kalau kita melihat secara umum, tentu Anies ini beristirahat, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada pendalaman-pendalaman materi yang dilakukan oleh Anies dan juga oleh timnya untuk betul-betul mempersiapkan bagaimana nantinya pola yang akan digunakan oleh Anies, apakah kemudian akan ofensif ataupun defensif pada saat debat berlangsung. Nah, berbicara terkait dengan tema debat, kita tahu ada beberapa tema yang kemudian sudah ditetapkan oleh KPU dan pertanyaan sudah disiapkan oleh sejumlah panelis terkait dengan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Nah, kalau berbicara terkait dengan tema, memang Timnas Amin ini seperti mengklaim bahwa tema-tema ini adalah tema-tema yang kemudian betul-betul dipahami oleh Anies, baik itu berkaca dari pengalaman kerjanya di bidang pendidikan dan juga pemerintahan, dan tentu ini background yang menurut mereka cukup kuat untuk kemudian nanti Anies tampil dalam debat malam hari nanti. Nah, berbicara juga terkait dengan visi misi, kita tahu bahwa pada misi kelima Anies ada misi mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Nah, berbicara juga terkait dengan apa-apa saja kemudian yang nanti akan dibahas oleh Anies Rashid Baswedan, tentu ini yang dia sebutkan adalah berkaca pada pengalaman, kemudian juga gagasan, dan bagaimana kemudian track record dirinya di bidang akademik maupun pemerintahan. Kita tahu Anies merupakan rektor termuda pada saat itu, pada saat dirinya dia akan menjadi rektor Paramadina di tahun 2007 dan menjabat sebagai rektor pada tahun 2015. Pengalaman ini juga yang kemungkinan besar akan dibahas oleh Anies dalam bidang pendidikan, yang tentu nanti akan menjadi salah satu pertanyaan dalam debat. Nah, kemudian juga pengalaman dirinya menjadi Mendikbud di tahun 2014 dan juga 2016, dan tidak juga kalah penting pengalaman dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 hingga 2022. Seperti yang tadi kami sebutkan, menarik untuk ditunggu bagaimana kemudian pola penyampaian gagasan yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, karena kita tahu kalau kita berkaca pada beberapa debat terakhir ataupun 2 debat sebelumnya, kerap kali Anies ini terlihat cukup ofensif kepada Capres nomor urut 02, dan kita lihat apakah kemudian akan ada kejutan, kita nantikan bersama pada malam hari nanti, Audrey.
Ya, yang pasti sebelum tiba di JCC Senayan nanti Capres Anies akan terlebih dahulu singgah begitu ya, mampir di salah satu kafe di Senayan untuk kemudian berangkat ke JCC Senayan. Terima kasih laporannya dari kediaman Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Ponur Bahagia. Sekarang kita bergeser ke Kartanegara, kediaman dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, ada Triksi Valencia. Triksi, kalau misalnya pada debat-debat sebelumnya ini Prabowo dan juga Gibran akan berangkat bersama ke Kartanegara. Hari ini skemanya ada perubahan? Masih sama Audrey dan juga saudara, nanti sekitar pukul 18 lebih 20 menit atau menjelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, keduanya akan jalan atau bertolak dari Kertanegara ini menuju JCC untuk kemudian bisa debat atau bisa perform ya pada debat terakhir calon presiden pada malam hari ini. Nah Audrey dan juga saudara, tentu yang diperhatikan dan juga yang dinanti-nantikan adalah seperti apa nanti performa dari Prabowo Subianto. Bagaimana persiapannya saat ini, dan dari kemarin kalau tadi disampaikan oleh Ketua TKN Rosan Roslani bahwa memang sudah ada pendalaman materi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, termasuk juga membahas lagi, membaca lagi terkait dengan visi misi, asta cita yang memang berkaitan erat dengan tema debat pada hari ini. Kalau kita melihat dari tema debat kan memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi fokus dan juga menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, seperti apa kesejahteraan sosial, pendidikan, kemudian juga budaya dan kesehatan. Nah kalau misalnya kita breakdown sedikit satu persatu Audrey dan juga saudara terkait dengan kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Dari setiap Prabowo Subianto berkampanye atau berorasi, kesejahteraan sosial ini menjadi salah satu hal yang sering sekali diucapkan, yang sering kali disampaikan terkait dengan bagaimana akan meningkatkan lapangan pekerjaan, bagaimana akan memberikan kualitas sumber daya manusia yang baik, yang bagus begitu, untuk meningkatkan kembali lapangan pekerjaan dan juga tingkat kualitas tenaga kerja dari Indonesia sendiri. Lalu kemudian terkait dengan pendidikan. Pendidikan juga menjadi salah satu topik atau hal yang juga menjadi fokus atau konsentrasi dari Prabowo Subianto. Dari beberapa kunjungannya di sejumlah daerah terkait dengan pendidikan, ini seringkali disampaikan bahwa akan menjanjikan, bukan hanya akan menjanjikan, tapi juga ada beberapa hal yang sudah dilakukan, seperti misalnya membangun sekolah atau menjanjikan politeknik, kemudian juga menjamin beasiswa bagi kalangan masyarakat untuk kemudian bisa mengemban pendidikan yang baik, lalu kemudian juga fokus kepada peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Nah itu dari pendidikan. Lalu kemudian kalau dari kesejahteraan sosial. Nah kalau kesejahteraan sosial juga melihat bagaimana program-program yang diemban oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Cita ini tidak beda jauh dari Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo. Jadi akan meneruskan dan juga akan menyempurnakan. Jadi ada sejumlah kartu-kartu yang nanti juga akan dilanjutkan lagi dan juga akan disempurnakan lagi dalam program di paslon nomor urut 2 ini. Kita nantikan seperti apa kemudian visi misi program dan juga penyampaian-penyampaian terkait dengan program yang bisa menjanjikan masyarakat pada debat malam ini. Audrey. Capres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka Cawapres akan berangkat bersama dari Kartanegara, kediaman dari Capres nomor urut 2. Terima kasih laporannya Triksi Valencia. Sudah 1 dan juga 2 kita akan lihat pantau di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Capres nomor urut 3 sudah ada nih Putu Trisnanda. Putu, rencana jam berapa nanti Capres Ganjar akan berangkat? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Seperti biasa kalau Ganjar Pranowo sendiri ini akan berangkat sekitar pukul 5 atau pukul setengah 6 sore nanti untuk langsung berangkat ke JCC. Tetapi sebelumnya ini datang terlebih dahulu ke titik saya melaporkan saat ini, yaitu di posko pemenangan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang ada di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Selain itu juga tidak hanya Ganjar saja, tetapi wakilnya Mahfud MD ini juga akan datang ke JCC untuk melihat bagaimana jalannya debat. Meskipun tidak melakukan debat, Mahfud ini akan hadir, tetapi karena melakukan safari politik terlebih dahulu, pagi ada di Sidoarjo, kemudian siang hari ini berangkat terbang ke Kepulauan Riau, dan nanti sore baru kembali ke Jakarta. Kemungkinan besar setibanya di Jakarta, Mahfud MD ini akan mampir dulu untuk bertemu dengan pendukungnya, simpatisannya yang ada di kawasan Diponegoro, untuk kemudian menonton bersama-sama bagaimana jalannya debat.
di posko pemenangan, lalu nanti baru berangkat ke JCC. Jadi baik itu Ganjar dan juga Mahfud ini akan berangkat terpisah. Tetapi meskipun terpisah, keduanya ini kompak sekali untuk kemudian mengumpulkan aspirasi-aspirasi lewat jalur belusukan. Kalau Ganjar dan juga Mahfud ini memang hobinya selama berkampanye, melakukan safari politik, ada 3 hal yang pasti dilakukan selama kampanye dalam 1 hari, yakni pergi ke pasar, berbicara dengan masyarakat, membuka dialog baik itu dengan buruh, kemudian petani, peternak, ataupun juga pedagang. Dan yang selanjutnya adalah menginap di rumah warga. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini, baik itu Ganjar ataupun juga Mahfud ini meramu apa saja kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya ini merupakan bocoran atau bahan pembelajaran begitu yang bisa digunakan Ganjar dalam debat kelima ini. Ada pembahasan soal bagaimana kelompok disabilitas ini mendapatkan hak-haknya yang setara, kelompok perempuan, kemudian juga masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak begitu, dan juga lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. Hal ini semua dirangkum dalam sejumlah program, tetapi yang dijadikan program andalan ada KTP Sakti untuk kemudian menyatukan seluruh data agar bisa tepat sasaran, tepat guna ketika ada bantuan atau intervensi dari pemerintah untuk masyarakat. Kemudian juga ada sekolah gratis, yakni dengan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, ada pendidikan vokasi juga, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan satu fasilitas kesehatan satu desa. Jadi walaupun mereka mendapatkan bantuan sosial dan lain sebagainya, mereka tetap berada dalam kondisi yang fit sehingga SDM-nya mampu untuk berdikari sendiri. Kita nantikan apakah ada hal lain yang disimpan Ganjar dan nanti akan disampaikan hasil dari berjalan ke 315 titik yang ada di Indonesia sampai dengan hari ini. Audrey. Sebelum tiba di JCC Senayan, Capres Ganjar akan mampir dulu menemui relawannya di tim atau di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih Niputu Trisnanda, terima kasih juga sebelumnya ada Triksi Valencia dan juga Dipo Nurbahagia. Itu tadi saudara, kita lihat bagaimana persiapan dari masing-masing calon presiden nomor urut 1, 2 dan juga 3. Nanti gagasan akan kita dengarkan segera malam hari ini di pukul 7 malam. Nah setelah ini saudara, tidak hanya para calon presiden yang sebenarnya ini sudah bersiap-siap ya menuju lokasi debat kurang dari 3 jam lagi. Nah setelah ini kita akan pantau juga bagaimana persiapan dari venue debat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Usai jeda tetaplah bersama kami di Jelang Debat Terakhir Calon Presiden.